F1 2023 udah tinggal tunggu tanggal mainnya. Hampir semua tim sudah mengumumkan tanggal perilisan mobil mereka untuk musim ini. Di musim baru tentunya banyak keinginan dan ekspektasi yang pengennya sih terpenuhi. Kayak contohnya Ferrari juara dunia yang udah dari kapan next year mulu. Kira-kira apa saja yang ada di F1 2023 nanti? Yang pertama ada 3 pembalap juara dunia. F1 2023 kehilangan 1 pembalap juara dunia. Sebastian Vettel memutuskan pensiun di akhir musim 2022. Itu menyebabkan F1 kehilangan 1 pembalap juara dunia. Kini hanya tersisa 3 pembalap juara dunia, yaitu Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Fernando Alonso. Kalau untuk Charles Leclerc kayaknya selama masih di Ferrari dan kepala strateginya masih Iñaki Rueda ya susah juga. Dari ketiganya hanya Max Verstappen yang usianya masih terbilang muda. Kita berandai-andai Verstappen terus juara dunia sampai 2025 nanti. Apabila Lewis Hamilton dan Fernando Alonso memutuskan pensiun dan Verstappen masih mendominasi, mungkin dalam beberapa tahun ke depan hanya ada 1 pembalap juara dunia dalam 1 musim F1. Pembalap-pembalap lain seperti Charles Leclerc ataupun George Russell sepertinya akan menjadi nama baru juara dunia F1 ke depannya. Saat ini mereka mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Charles Leclerc yang tahun lalu jadi rival Verstappen, tentunya targetnya kini bukanlah hanya untuk meraih kemenangan, melainkan menjadi juara dunia bersama Ferrari tentunya. George Russell yang sudah meraih kemenangan pertama di F1 dan performa yang konsisten bisa menjadi kunci untuk juara dunia. Ingat, konsisten adalah kunci. Contohnya aja Nicolas Latifi yang selama 3 tahun di F1 konsisten di posisi ke-16. Akhirnya ya dipecat juga. Yes, it's normal. Wow. Kita berandai-andai aja yang juara dunia 2023 Charles Leclerc, 2024 George Russell, dan 2025 sebagai tahun terakhir sebelum regulasi baru. Akan seberapa kompetitif F1 2025 nanti dengan 5 pembalap juara dunia dalam 1 musim dengan Lewis Hamilton dan Fernando Alonso yang masih belum pensiun. Musim 2023 nanti Max Verstappen posisinya sebagai juara dunia dan timnya yang lagi kena sanksi. Lewis Hamilton yang masih berambisi mengejar gelar juara dunia ke-8 dan Fernando Alonso yang kayaknya agak tahu umur akan memulai karir baru di Aston Martin. Yang kedua ada 6 duet pembalap baru. Musim 2023 banyak transfer pembalap yang terjadi, mulai dari yang pindah ke tim negaranya sampai yang dipecat karena terlalu konsisten. Yang pertama ada dari tim Alpine yang mendatangkan Pierre Gasly dari AlphaTauri. 2 pembalap Prancis yang katanya akur banget digabungin jadi 1 tim di Alpine. Gasly pindah dari AlphaTauri yang padahal kontraknya baru aja diperpanjang. Alpine menebus kontrak Gasly setelah mereka kehilangan Oscar Piastri dan Fernando Alonso. Emang paok manajemen Alpine sampai bisa-bisa Alonso cabut, Piastri juga cabut. Emang bingung juga sih, posisi Alonso pengennya perpanjangan 2 tahun, sedangkan Piastri juga pengennya ya cepet-cepet balapan gitu kan. Malah hilang dua-duanya. Kira-kira bakal seberapa akur antara Pierre Gasly dan Esteban Ocon nanti. Yang kedua ada dari Aston Martin. Aston Martin kehilangan Sebastian Vettel yang pensiun setelah bikin Instagram bulan Juli lalu. Aston Martin mencari pembalap berpengalaman yang tentunya berguna untuk pengembangan mobil. Akhirnya Aston Martin mengontrak Fernando Alonso untuk 2 musim sesuai dengan keinginan sang pembalap. Aston Martin merekrut Alonso untuk menemani si karyawan tetap dan memang mereka tahu mesin Mercedes itu mesin favorit Fernando Alonso. Yang keempat dari tim McLaren. McLaren masih mempertahankan Lando Norris sebagai pembalap utama yang selalu menggendong tim dari musim ke musim. McLaren memutus kontrak Daniel Ricciardo yang tampil kurang memuaskan selama di McLaren meskipun bisa meraih 1 kemenangan. McLaren memanfaatkan situasi antara Oscar Piastri dan Alpine untuk mengontrak sang pembalap. Akhirnya Oscar Piastri pun diresmikan masuk ke McLaren dan menjadi rekan setim Lando Norris. Kira-kira bakal seberapa bagus Oscar Piastri ini di McLaren nanti. Yang kelima dari tim Haas. Haas musim 2022 tampil lebih baik dari musim 2021 yang zong banget. Ya gimana guys, zong. Mobil 2020 yang bapuk cuma dipotong floornya ya sama aja zong. Musim 2022 dengan hanya memecat Nikita Mazepin dan menggantinya dengan Kevin Magnussen, Haas langsung dapat poin bahkan bisa meraih 1 pole position. Tapi di sisi lain ada Mick Schumacher yang hobinya ngerusak mobil. Iya tahu mobil Haas itu nggak kenceng-kenceng banget.
tapi ya minimal jangan dirusak. Haas memecat Mick Schumacher dan menggantinya dengan Nico Hülkenberg. Haas belajar dari pengalaman tahun 2021 yang dimana mereka menduetkan dua pembalap muda yang bahkan masih rookie, ujung-ujungnya ya Zhou juga. Musim 2023, Haas menduetkan dua pembalap yang sudah berumur tapi berpengalaman, jadi setidaknya ya nggak terlalu ngerusak mobil lah. Yang keenam dari tim Williams. Williams melepas Nicolas Latifi dan menggantinya dengan pembalap muda Logan Sargeant. Logan Sargeant sebagai pembalap terbaik dari Akademi Williams mendapatkan super license di balapan terakhir di Formula 2 di Abu Dhabi. Logan Sargeant akan berduet dengan Alex Albon yang sudah satu musim di Williams. Itulah 6 duet pembalap baru di F1 2023. Yang ketiga ada 3 rookie baru. F1 musim 2023 kedatangan 3 pembalap baru, ada Nick De Vries, Oscar Piastri, serta Logan Sargeant. Ketiganya menempuh jalan yang berbeda untuk sampai ke F1. Oscar Piastri sebagai talenta berbakat yang hat-trick juara dan situasi yang tidak jelas dengan Alpine. Kemudian Nick De Vries yang sempat ke Formula Geledek dan menjadi juara, kemudian kembali ke F1 dan sering turun saat sesi latihan bebas. GP Italia 2022, Nick De Vries dipilih untuk menggantikan Alex Albon dan langsung mendapatkan poin di balapan debutnya. Hal itulah yang membuatnya direkrut oleh AlphaTauri. Yang terakhir ada Logan Sargeant yang namanya mulai naik ke permukaan saat dipilih Williams untuk turun di latihan bebas di GP Amerika Serikat. Kemudian turun lagi di latihan bebas di Meksiko, Brasil, sampai saat di Abu Dhabi. Williams benar-benar membantu Sargeant dalam mendapatkan super license. Jadi kira-kira siapa yang akan menjadi rookie terbaik di musim 2023 nanti? Yang keempat yaitu 20 pembalap F1 berasal dari 15 negara yang berbeda. Negara kayak Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda menjadi negara yang memiliki lebih dari satu pembalap di F1 2023 nanti. Ada yang dari Amerika, Jerman, Monaco, Jepang, yang pasti jangan cari yang gak ada. Yang terakhir adanya satu tuan rumah baru. F1 2023 kedatangan satu sirkuit baru yang menjadi venue GP Las Vegas. F1 yang emang lagi suka-sukanya balapan di Amerika kembali menambah satu balapan di Amerika Serikat. Balapan di jalanan kota Las Vegas, dan untungnya balapannya itu hari Sabtu malam, jadi orang Indonesia nontonnya itu Minggu siang. GP Las Vegas menjadi seri ke-22 dari 23 ronde. Karena GP Cina batal dan gak ada gantinya, jadi ada libur hampir 1 bulan dari GP Australia sampai GP Azerbaijan, dan balapannya berkurang 1 yang tadinya 24 jadi 23. Padahal sih pengennya ada gantinya, entah itu Portimao, Turki, Mugello, ataupun Sepang. Thanks for watching.